Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen pesugihan. Loh, kok Bapak sepertinya menjelek-jelekan agama Kristen ya? Oh maaf, saya orang Kristen. Pasti saya tidak menjelek-jelekan agama saya sendiri. Tapi saya melakukan otokritik buat oknum-oknum yang mengaku beragama Kristen, tetapi tidak berperilaku seperti orang Kristen. Maka channel ini sebagai otokritik bukan terhadap agama Kristen ya, tetapi terhadap oknum-oknumnya. Oke, sekali lagi tentang Kristen pesugihan. Memang di kekristenan orang bisa melakukan praktek pesugihan, Pak. Kan kalau pesugihan kan biasanya terjadi di agama-agama suku gitu, Pak ya. Oh, bisa sekali. Begini deh, saya mesti terangkan secara komprehensif ya. Tolong diikuti sampai selesai videonya supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif juga. Bangsa Israel di zaman perjanjian lama, beda ya dengan bangsa Israel di zaman modern ini. Di perjanjian lama adalah bangsa budak yang tegar tengkuk. Iyalah, dia diperbudak di Mesir kan? Dia adalah bangsa budak yang tegar tengkuk. Mereka berhubungan dengan Allahnya itu berdasarkan asas manfaat. Ya, asas manfaat. Mereka memanfaatkan Tuhan dengan cara apa? Mentaati hukum Taurat. Dan berbuat baik agar diberkati. Karena mereka tahu jika mereka tidak mentaati hukum Taurat, maka kutuk akan mengintai mereka. Oke? Akan tetapi orang-orang Kristen berhubungan dengan Allah berdasarkan asas devosi, bukan asas manfaat. Apa itu asas devosi? Yaitu suatu keadaan di mana kita berusaha menemukan Tuhan. Memang Tuhan hilang, Pak? Dengarkan dulu. Kita temukan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tuh belum menemukan Tuhannya dan melakukan kehendaknya dengan ketaatan tak bersyarat. Jangan pakai syarat, Tuhan saya taat ya, tapi kalau saya taat nanti berkati proyek saya. Itu namanya masih asas manfaat, bukan asas devosi. Jadi asas devosi, temukan Tuhan, lakukan kehendaknya tanpa syarat. Itu baru. Nah, asas devosi. Ini sama halnya sebenarnya dengan Abraham yang sepenuh hidupnya dijalaninya untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan. Walaupun sampai ia mati, tapi belum juga melihat negeri itu. Tetapi ia tidak kembali ke Ur Kasdim. Nah, ini contoh melakukan kehendak Allah tanpa memandang manfaatnya. Oke? Nah, masalahnya adalah khotbah-khotbah yang berhubungan dengan Yohanes 10 ayat 10. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 ayat 10. 10. Bagus ya. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, maksudnya Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Nah, biasanya khotbah yang mengambil Yohanes 10 ayat 10 ini menjelaskan bahwa Yesus menjanjikan segala kelimpahan materi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Padahal kita tahu bahwa tidak satu pun dari para rasul yang hidupnya kaya raya secara materi. Ya kan? Mereka pun matinya mengenaskan semua, ya kan? Orang-orang Kristen yang mula-mula hidupnya juga jauh dari kelimpahan materi. Nggak tahu ya? Astaga, mereka harus kehilangan hak.
terpisah dari keluarga, dikejar-kejar seperti buronan, dilempar ke kandang binatang buas, dan masih banyak lagi. Kok bisa ya khotbah kelimpahan materi itu disampaikan seperti menjajakan ekstasi kepada para pecandunya? Lah iyalah. Dan bodohnya banyak orang Kristen termasuk saya beberapa tahun yang lalu terbius oleh teologi kemakmuran seperti ini. Ini bahaya. Jadi beginilah, saya terangkan satu lagi ya. Nah, hidup berkelimpahan yang dimaksud di Yohanes pasal 10 ayat 10 itu ialah jika kita bersekutu dengan Tuhan sehingga kita mengerti dengan benar apa yang dikehendaki Tuhan dan hidup kita hanya untuk melakukan kehendaknya. Itulah satu-satunya kebahagiaan kita, sehingga kita sendiri tidak memiliki kesenangan duniawi yang bertentangan dengan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan berusaha hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Inilah ketaatan tak bersyarat itu. Jadi bukan berdasarkan asas manfaat. Tuhan, saya taat nih ya, berkati aku ya, bikin perusahaanku lancar ya, proyek aku goal ya. Bukan itu. Oke? Nah, kembali lagi. Kalau seseorang itu menyangkal dirinya dengan benar, maka ia akan membuka kesempatan untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan rela. Jika tidak, maka ia akan terus bergerak tiada henti dan akhirnya dibelenggu oleh keinginannya sendiri. Dan ini berbahaya. Karena apa? Ia tidak memberikan ruangan untuk Tuhan. Semua untuk dirinya sendiri. Bila perlu dan bila mungkin, Tuhan juga hendak dipakainya serta diperalatnya untuk memuaskan keinginannya. Bukan justru yang kebalikannya yang seharusnya. Ia memuaskan keinginan Tuhan. Harusnya demikian kan? Yang seharusnya kan? Orang-orang seperti ini akan sesat oleh keinginan dan ambisinya sendiri sampai ia menutup mata. Dan ini berbahaya. Menyangkal diri dengan benar dilakukan dengan mematikan keinginan daging diri sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan-kesenangan hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh makan enak. Bukan berarti kita tidak boleh jalan-jalan. Bukan berarti kita tidak boleh naik kendaraan yang nyaman. Bukan itu maksudnya. Kita tetap bisa menikmati hidup ini dan memiliki keinginan sepanjang semua itu sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi menyangkal diri adalah suatu sikap dari ketetapan hati yang mengasihi Tuhan. Berkata tegas tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkata tegas ya untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri merupakan sebuah kesediaan untuk meninggalkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sudah mulai jelas di sini ya. Nah, proses penyangkalan diri ini melibatkan Allah dan kita secara penuh. Untuk itu Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membimbing kita kepada kebenaran, memberikan pengertian-pengertian yang benar terhadap firman-Nya. Ini bisa Anda baca di Yohanes pasal 16 ayat 13. Ada di sana. Roh Kudus juga menguatkan batin manusia agar melakukan firman Tuhan, agar kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini bisa Anda baca di Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Nah, dengan demikian barulah orang-orang Kristen bisa menjadi alatnya yang efektif. Kalau apa? Kalau dia tidak menerapkan asas manfaat, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya, tetapi melakukan asas devosi, melakukan kehendak-kehendak yang diingini Tuhan.
Ya. Jadi dengan cara inilah baru orang-orang Kristen menjadi alatnya yang efektif ketimbang sekedar memperalat Tuhan untuk memperkaya dirinya. Kalau dia memanfaatkan Tuhan untuk memperkaya dirinya, maka dia adalah Kristen pesugihan. Kristen yang memanfaatkan Tuhan untuk memperkaya dirinya. Inilah Kristen pesugihan. Jadi mulai ngerti ya. Pertanyaannya, apakah sekarang Anda masih suka menjadi Kristen pesugihan? Yang lebih banyak meminta kesuksesan atau kekayaan di gereja di dalam setiap doa Anda? Jujur, saya dulu pernah terjebak di dalam Kristen pesugihan seperti ini. Tuhan, saya peralat agar saya tambah sukses, tambah sugih, tambah kaya, gitu maksudnya. Tapi saya sudah bertobat, ya. Gereja bukanlah tempat pesugihan seperti Gunung Kawi. Oke? Saya justru sekarang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya yang dahsyat serta berguna bagi kemuliaannya, ketimbang saya memperalat Tuhan demi kepentingan berkat materi saya. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.